seorang wanita ditemukan meregang nyawa seorang diri di rumahnya. Saat diotopsi terbukalah fakta yang mengejutkan yang ada di tubuh sang wanita tersebut. Di sistem pencernaan dan juga pernapasannya terdapat sekumpulan cacing-cacing. Diketahui cacing-cacing tersebut sudah hidup cukup lama di dalam tubuh sang wanita. Kira-kira bagaimana ya? Kok cacing-cacing tersebut bisa masuk ke dalam tubuh sang wanita? Apa hal tersebut bisa terjadi juga sama kita? Simak video ini sampai akhir. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal dari seorang wanita yang kita sebut saja namanya Santi. Santi ini tinggal seorang diri di rumah yang tadinya dia tempati bersama keluarganya. Santi ini benar-benar sebatang kara. Karena sejak kedua orang tuanya Santi ini meninggal dunia, Santi itu tinggal di rumah itu benar-benar sendirian. Sehari-hari dia gak punya teman sama sekali. Gak pernah ada saudara, apalagi teman yang datang mengunjungi si Santi di rumah tersebut. Sebenarnya dulu itu ada yang bilang Santi itu sempat punya seorang adik laki-laki yang sebut saja namanya Diki. Tapi saat itu Diki itu meninggal saat masih kecil. Dan dulu itu Santi sempat menjadi seorang yang menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Kok bisa ya Santi ini berakhir seorang diri di rumahnya? Apa penyebabnya? Jadi awal mula ceritanya, Santi ini sebenarnya tuh dikenal sebagai seorang gadis yang cerdas dan juga berprestasi. Ibaratnya anak-anak yang misalkan orang tua kita itu selalu banding-bandingkan kita sama dia. Lihat tuh si Santi pinter, lihat tuh Santi ranking 1, si Santi tuh menang lomba ini itu, kamu jadi kayak Santi dong. Ya tipikal anak-anak seperti itulah. Tapi sayangnya Santi itu walaupun cerdas dan berprestasi, dia punya satu kekurangan. Dia itu hampir gak punya teman. Gara-gara Santi ini merasa gak percaya diri karena dia ngerasa kok secara fisik dia tuh kurang menarik. Jadi untuk mengimbangi ya rasa gak percaya dirinya itu, dia berusaha berprestasi sebaik-baiknya. Tapi sayangnya Santi ini gak membarengi prestasinya itu dengan berteman. Nah ditambah lagi, Santi ini berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan bisa dibilang orang tuanya Santi ini kurang mampu. Dan saat itulah orang tuanya itu apalagi sepeninggal adiknya Santi menaruh banyak sekali harapan ke Santi. Bagaimanapun caranya Santi ini harus bisa mengangkat derajat keluarganya mereka. Sejak kecil Santi itu dididik oleh orang tuanya, pokoknya kamu harus belajar dan berprestasi. Pokoknya bikin bangga keluarga. Soal berteman itu nomor kesekian. Dan gara-gara ini, Santi itu cuma fokus belajar dan tidak punya teman. Kalaupun ada ya teman sekolah yang cuma negur, tapi hampir gak pernah datang ke rumahnya Santi untuk sekedar main, seneng-seneng. Hidupnya Santi cuma belajar dan belajar. Tapi yang namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Berkat prestasinya Santi ini saat lulus SMA, dia itu akhirnya bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Bisa dikatakan Santi mendapatkan uang bantuan untuk pendidikannya. Tapi ketika masuk kuliah inilah masalah dimulai. Waktu dia masuk ke kampus, dunia perkuliahan, Santi ini jatuh cinta pada seorang teman sekelasnya. Kita sebut saja nama laki-laki itu Andre. Santi ini yakin, begitu pertama kali dia melihat Andre, dia terpesona, dia jatuh cinta sampai dia yakin Andre ini adalah jodoh yang selama ini dia nanti-nantikan. Karena selama ini Santi gak pernah merasa tertarik sama lawan jenis kecuali si Andre. Dan dia yakin Andre suatu saat entah bagaimana caranya akan jadi miliknya. Tapi lagi-lagi waktu mau mendekati Andre, Santi ini ngerasa gak percaya diri karena takut ditolak. Karena selama ini dia jarang berteman dan dia merasa secara fisik itu dia kurang menarik. Gak memenuhi standar kecantikan orang-orang sekarang lah. Jadilah pada awalnya Santi itu hanya berani mengamati Andre dari jauh. Dia pertama-tama merasa puas setiap kali ngeliat Andre, syukur-syukur misalkan Santi ini sengaja jalan depannya Andre, terus dia nyapa halo, bersama Andre dibalas lagi.
Itu udah membuat Santi merasa cukup. Tapi makin lama Santi ini ngerasa kalau rasa sukanya ke Andre ini semakin gak terkendali. Dan benar-benar gak terkendali. Bahkan bisa dibilang Santi ini terobsesi ingin memiliki Andre. Dan untuk itu berbagai cara Santi lakukan untuk mencoba menyampaikan perasaannya ke Andre dengan caranya sendirilah. Beberapa kali Santi ini mengirim hadiah ke Andre tanpa mencantumkan namanya. Bisa dikatakan ya ibaratnya itu Santi adalah pemuja rahasianya Andre atau secret admirer. Tapi sayangnya nggak cuma itu, Santi ini juga sering mengikuti Andre diam-diam. Dari secret admirer lama-kelamaan Santi ini menjadi seorang penguntit atau stalkernya si Andre. Tapi semua usahanya Santi itu sayangnya tidak membuahkan hasil. Gak segampang dia mau mendapatkan nilai bagus atau beasiswa. Sekali ini kok susah banget ya. Bahkan Andre itu pacaran dengan seorang perempuan yang juga teman sekelas mereka. Sebut aja nama perempuan itu Tari. Dan melihat Andre sama Tari yang pacaran, Santi merasa sangat marah. Ditambah lagi mereka bertiga di satu kelas loh. Jadi setiap kali Santi masuk dia ngeliat nih Andre sama Tari lagi mesra-mesraan. Dan akhirnya Santi mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa mencuri hatinya Andre. Dan Santi pun menemukan satu cara yang menurut saya agak nyeleneh. Santi berkonsultasi ke seorang ahli spiritual. Begitu dia datang ke ahli spiritual ini, dia tuh sebelumnya pernah dengar kalau ahli spiritual ini itu mengklaim dia bisa melakukan pelet untuk merebut hati siapapun. Santi pun dengan penuh harapan dia datanglah ke ahli spiritual ini. Sang ahli spiritual ini kemudian mengajari Santi sebuah mantra atau ajian untuk merebut hatinya Andre. Karena sudah kepelang terobsesi dengan Andre, waktu sang ahli spiritual ini bilang tapi ada mahar yang harus dibayar. Dan maharnya ini gak kecil loh, karena ini adalah semacam mantra yang khusus, yang spesial. Kamu nanti bisa merebut hatinya Andre entah gimana caranya. Karena udah kepalang terobsesi tadi, Santi pun menggunakan uang pendidikannya untuk membayar sang ahli spiritual. Terserah deh, pokoknya Andre harus jadi miliknya Santi. Dan oleh sang ahli spiritual ini Santi diminta untuk menaruh benda-benda yang cukup aneh. Kayak rambut, bunga kering, dan sesajen di depan pintu rumah Andre setiap tanggal-tanggal tertentu. Dan harus dilakukan di malam hari. Tapi bukannya berhasil, Santi malah ketimpa sial karena baru dia sekali mencoba melakukan itu, dia sudah ketangkap oleh satpam rumahnya si Andre. Jadi malam-malam waktu Santi bawa benda-benda itu baru dia taruh depan rumahnya Andre, dia langsung ketangkap satpam. Awalnya dikira mau mencuri tapi satpamnya curiga, kok ini ada perempuan sendiri datang bawa benda-benda aneh kayak sajen. Santi pun sempat dibawa ke dalam rumahnya Andre untuk disidang oleh keluarganya Andre. Dan saat itulah Andre ngeliat itu Santi yang membawa benda-benda seperti benda-benda ritual, yang merasa marah. Apalagi dia kenal nih Santi ini adalah teman sekelasnya. Andre yang ngerasa kesel, terganggu, dia ngerasa juga ya agak-agak jijik yang ngeliat hal seperti itu. Dia ngancam nih, kalau misalkan kamu melakukan hal seperti ini lagi, atau kamu masih berani deketin saya akan melaporkan kejadian ini ke petinggi universitas. Dan kejadian ini tentu aja teman-teman membuat Santi merasa terpukul. Dia merasa kecewa, malu, marah sama dirinya sendiri. Dan ternyata penderitaan Santi nggak sampai di situ. Beberapa hari kemudian ternyata beberapa orang temannya Andre itu tahu kejadian tersebut. Dan setiap kali Santi lewat mereka ngejek-ngejek si Santi. Mereka bilang, itu tukang pelet tuh, tukang pelet. Ditambah lagi mereka bahkan ada yang mengejek Santi itu sebagai anak buah dukun. Berhari-hari Santi harus menerima ejekan itu sendirian. Santi ngerasa sedih dan frustrasi. Apalagi gara-gara ejekan itu gak ada lagi yang mau deket-deket si Santi. Bahkan misalkan Santi mau lewat tuh teman-temannya pasti menghindar. Rasa kecewa, sedih yang dia rasakan itu lama-kelamaan membuat akal sehatnya Santi ini sampai hilang. Di kampus, orang-orang yang perhati ini, kalau Santi ini mulai sering bicara sendiri, ketawa sendiri. Udah pasti nilai-nilainya Santi pun berantakan dan akhirnya Santi pun kehilangan beasiswanya. Ini merupakan pukulan cukup berat buat orang tuanya Santi. Setelah Santi ini kehilangan beasiswanya, beberapa orang temannya itu ada yang mengatakan kalau Santi itu menjadi hilang ingatan karena menjadi makanan atau tumbal dari ilmu yang dipelajari dari dukun yang dulu didatangi oleh Santi.
Hal ini membuat orang tua Santi semakin terpukul karena mereka ini nggak punya cukup biaya untuk melanjutkan kuliahnya Santi. Santi yang mereka anggap sebagai orang yang bisa mengangkat derajat keluarganya mereka akhirnya harus di-DO dengan reputasi yang sangat memalukan. Santi di-DO karena dihilang ingatan dan dianggap sudah bersekutu dengan dukun. Dan orang tuanya Santi ini juga nggak punya cukup uang untuk mengobati Santi yang saat itu keadaan kejiwaannya semakin parah. Dan Santi ini semakin sering melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Beberapa kali Santi ini sempat lari-lari tanpa memakai selembar pakaian pun di jalanan depan rumah. Bahkan beberapa kali Santi ini sempat jalan-jalan di pasar dengan keadaan yang sangat berantakan. Akhirnya kedua orang tua Santi pun memutuskan Santi ini harus dikurung di rumah. Walaupun saat itu Santi sedang teriak-teriak minta keluar. Waktu dikurung di rumah bukannya membaik, kondisi kejiwaannya Santi semakin parah. Beberapa kali misalkan Santi ngamuk gak diizinkan keluar oleh orang tuanya, Santi itu pasti menghancurkan barang-barang di rumah. Gak jarang bahkan Santi ini melempari rumah tetangga dengan batu untuk sasaran kemarahan sama rasa frustrasinya. Dan misalkan ada mobil yang terparkir di depan rumahnya Santi, maka Santi itu kan datang mobil itu, dia bawa batu, dia gedor-gedor tuh kacanya. Dia bilang, ini mobil Andre ya, buka pintunya, aku mau jalan-jalan sama Andre. Kebayangkan seberapa ngerinya tetangga-tetangganya Santi. Pernah satu kali itu ada seorang warga yang dikagetkan ketika dia itu sedang berjalan pulang sendirian di malam hari. Warga itu kaget kan dari atas pohon itu ada suara orang manggil-manggil. Ngomongnya, cowok ganteng, sini dong temanin aku di sini. Warga tersebut kaget setengah mati, dia lari sampai jatuh di selokan dan kepalanya bocor. Semua hal yang merugikan dan juga meresahkan yang dilakukan oleh Santi itu mau nggak mau harus ditanggung oleh keluarganya. Biaya memperbaiki mobil, biaya berobat orang-orang, dan lama-kelamaan harta kedua orang tua Santi pun habis. Dan gara-gara inilah kondisi kedua orang tuanya Santi pun semakin ngedrop. Sampai suatu hari ibunya Santi ini meninggal karena terkena serangan jantung. Gak lama kemudian ayahnya Santi pun meninggal juga karena kondisi ayahnya Santi itu semakin drop setelah ditinggal ibunya dan harus menghadapi anaknya si Santi. Santi ini setelah orang tuanya gak ada semakin frustrasi, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena dia pikir jangan-jangan kedua orang tua saya itu meregang nyawa gara-gara saya, gara-gara dulu saya bersekutu dengan dukun. Ditambah lagi saat itu tuh gak ada satupun keluarganya Santi yang mau menerima Santi. Lagi-lagi gara-gara kondisi kejiwaannya si Santi. Akhirnya Santi ini dibiarkan tinggal sendiri di rumah orang tuanya. Sehari-hari kerjaan Santi itu cuma duduk di teras rumah dan waktu ditanya oleh tetangga kebetulan lewat, Santi tuh bilang, aku tuh mau nunggu orang tuaku pulang. Orang tuaku lagi pergi, aku harus tungguin mereka di sini. Mereka kan lagi kerja. Misalkan mereka datang, aku harus siap di sini nih. Aku mau bukain pintu. Santi selalu bilang begitu, aku menunggu orang tuaku. Pernah sekali ada tetangga yang mengingatkan Santi loh, bukannya orang tuanya kamu sudah meninggal. Bukannya waktu itu sadar, Santi malah ngamuk, dia kejar tetangganya sambil bawa kayu. Dan sejak saat itu Santi dijauhi oleh tetangga-tetangganya sendiri. Dan keadaan ini berjalan sampai bertahun-tahun dan penampilan Santi itu semakin memprihatinkan. Tubuhnya mulai kurus kering, rambutnya itu juga rusak dan kotor. Dan di kulitnya Santi itu juga mulai dipenuhi penyakit kulit gara-gara itu nggak tahu kapan terakhir kali Santi membersihkan dirinya. Untungnya saat itu juga ada beberapa orang tetangga di sekitar rumahnya Santi yang ngerasa kasihan sama Santi. Mereka sering nih ngirimin Santi makanan, minuman, dan juga pakaian dengan cara disangkutkan di pagar rumahnya Santi. Jadi Santi itu setiap kali siang-siang hari dia akan keluar. Dia duduk di teras sampai menjelang malam baru dia masuk ke rumahnya. Sampai suatu hari ada tetangganya Santi itu yang mulai merasa khawatir. Karena kok Santi ini nggak kelihatan ya. Karena biasanya tadi dari siang sampai menjelang malam Santi akan keluar dari rumah dan duduk di teras katanya menunggu keluarganya, menunggu orang tuanya tadi. Tapi hari itu Santi sama sekali nggak kelihatan. Gara-gara khawatir, tetangganya Santi ini pun manggil beberapa orang warga lain untuk menemaninya mengecek keadaan Santi. Dia berpikir misalkan dia masuk ke dalam rumah, nanti Santi tiba-tiba mengamuk, paling nggak kan ada teman-temannya yang bantu untuk menenangkan si Santi. Mereka beranikan diri nih masuk ke dalam rumahnya Santi. Waktu sampai ke ruang tamu, mereka sangat syok melihat keadaannya si Santi. Karena saat itu mereka melihat Santi itu terbaring di lantai, matanya tuh melotot menatap langit-langit rumah tatapannya udah kosong. Yang lebih mengerikan lagi teman-teman, terlihat banyak sekali cacing berwarna putih yang keluar dari hidung dan juga mulutnya Santi. Warga menduga nih, jangan-jangan cacing yang keluar dari mulut sama hidungnya Santi ini adalah cacing jadi-jadian yang mengambil nyawanya Santi untuk tumbal.
Mereka jadi nggak berani memegang tubuhnya Santi. Akhirnya warga memutuskan langsung melaporkan ini ke ketua lingkungan. Ketua lingkungan kemudian langsung menghubungi instalasi kesehatan. Gak lama kemudian ambulans datang dan saat diperiksa oleh para medis, Santi dinyatakan sudah meninggal dunia. Jasad Santi pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Waktu diperiksa oleh dokter forensik, kondisinya Santi ini sudah sangat memprihatinkan. Santi hanya mengenakan dasar yang sudah sangat lusuh, rambutnya tuh sangat kotor dan juga penuh dengan kutu. Tubuhnya tuh kurus sekali dan hanya kulit balut tulang. Matanya cekung dan selaput matanya itu berwarna pucat. Dan ada juga cacing yang keluar dari hidung dan mulutnya Santi. Di bibir dan jaringan di bahu kukunya Santi itu sampai berwarna kebiruan. Ditambah lagi di beberapa bagian tubuhnya Santi itu terdapat penyakit kulit berupa jamur, terutama di bagian lipatan-lipatan tubuh kayak ketiak, lipat paha. Tapi saat diperiksa tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan di tubuhnya Santi. Saat diotopsi ditemukanlah banyak sekali cacing gelang dewasa pada saluran nafasnya Santi. Sampai paru-parunya Santi ini bengkak. Ditemukan juga ada banyak sekali cacing gelang di empedu dan juga lambungnya Santi. Santi diduga kuat meninggal dunia karena cacing gelang dewasa menyumbat saluran napasnya mengakibatkan Santi ini mengalami mati lemas. Dan setelah diperiksa, jenis cacing yang ditemukan di tubuhnya Santi itu adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Cacing gelang ini memiliki siklus hidup yang bisa dikatakan cukup kompleks ya teman-teman. Jadi infeksinya ini dimulai ketika seseorang itu nggak sengaja menelan telur cacing gelang. Telur cacing gelang ini bisa ditemukan di tanah yang kotor yang tercemar kotoran. Nah, selain itu, jika seorang makan sayur atau buah yang nggak dicuci bersih, telur cacing gelang juga bisa tertelan. Setelah tertelan, telur cacing gelang ini akan menetas di usus dan melepaskan larva-larva cacing. Larva cacing ini akan menembus dinding usus, lalu masuk ke aliran darah atau sistem getah bening. Saat sudah masuk ke aliran darah, larva cacing nanti akan menyebar ke berbagai jaringan organ-organ tubuh. Kalau larva cacing ini masuk ke paru-paru, maka larva akan menembus rongga paru, naik ke tenggorokan dan kemudian telan lagi sampai ke usus. Dalam jumlah besar, cacing ini akan menyumbat saluran cerna. Kalau sudah begini, penderitanya akan merasakan sakit yang sangat parah di bagian perut, muntah-muntah, dan kadang itu ususnya bisa sampai robek. Dan saat muntah-muntah inilah kadang cacing masuk ke saluran nafas. Cacingnya nanti akan menyumbat saluran nafas sehingga penderita bisa mati lemas. Dan di dalam tubuh, cacing juga akan menyerap nutrisi sehingga si penderitanya ini bisa mengalami kurang gizi atau anemia, kurang darah. Kalau nggak tertangani, cacing dewasa itu bisa bertahan hidup dan berkembang biak dalam tubuh manusia itu sampai 1 hingga 2 tahun. Lama banget ya. Cara penanganan infeksi cacing gelang ini kalau di awal-awal infeksi bisa dikatakan ya cukup mudah lah. Bisa diberikan obat cacing dan nanti cacingnya akan keluar dari tubuh. Tapi pada kasus di mana sudah terbentuk gumpalan cacing di saluran cerna, akan dilakukan tindakan bedah untuk membuang gumpalan cacing tadi dan juga memperbaiki misalkan ada kerusakan pada saluran cerna. Tapi sayangnya pada kasus Santi, semuanya sudah terlambat. Pihak yang berwenang kemudian memeriksa rumahnya Santi untuk melakukan penyelidikan. Mereka mau lihat nih ada tindak pidana nggak di kasus kematiannya Santi. Saat diselidiki ternyata kondisi rumahnya Santi itu sudah sangat-sangat tidak layak untuk ditinggali. Rumahnya itu sangat kotor dan ada banyak sekali sampah di setiap sudut rumahnya Santi. Dan bahkan yang namanya lantai itu hampir gak kelihatan ketutup sampah semua. Dan gak ada yang tahu nih sudah berapa lama sampah-sampah itu ada di situ. Selain sampah juga ditemukan ada bungkusan makanan dari warga yang sering mengirimi Santi ini makanan. Dan kamar mandi yang digunakan oleh Santi kebersihannya juga sangat-sangat tidak terjaga. Ada banyak sekali kotoran manusia yang belum disiram dan masih tertinggal di klosetnya Santi. Dan kotoran-kotoran yang sudah nggak muat di kloset pun sama Santi ini dimasukkan ke dalam ember atau botol kosong. Udah jelas sekali, Santi ini nggak pernah memperhatikan kebersihan rumah dan juga kebersihan tubuhnya. Dan diduga kuat gara-gara inilah Santi akhirnya terkena infeksi cacing gelang. Kondisi kejiwaannya Santi inilah yang membuat Santi itu nggak tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Waktu dilihat di kloset itu kelihatan kok di beberapa kotoran itu ada juga cacing-cacing ditemukan di kotorannya. Tapi Santi ini nggak tahu ketika cacing itu keluar dari tubuhnya kemana harus mencari pertolongan gara-gara tadi kondisi kejiwaannya. Dari hasil olah TKP, pihak yang berwenang tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana. Pihak yang berwenang kemudian mewawancarai beberapa orang tetangganya si Santi.
dan keterangan yang didapat oleh pihak yang berwenang terkait Santi itu sangat menyedihkan. Beberapa tetangga itu cerita kalau orang tuanya Santi itu dulu tuh dikenal sebagai orang-orang yang ramah. Ayahnya Santi ini selalu membanggakan anaknya, Santi yang cerdas dan berprestasi. Santi ini dikenal banyak orang tuh sebagai anak yang pemalu walaupun cerdas. Santi ini sangat-sangat tertutup. Sampai suatu saat ada gosip yang mengatakan Santi itu menderita gangguan kejiwaan karena masalah cinta. Dan gara-gara ini Santi sampai harus drop out kuliah. Dan sejak Santi mengalami gangguan kejiwaan, orang tuanya tuh jadi menutup diri. Mereka nggak lagi ya ketemu tetangga, bahkan untuk sekedar ngobrol itu nggak sama sekali. Kedua orang tuanya Santi ini terpaksa merawat Santi di rumah karena keterbatasan biaya. Beberapa kali kata tetangga itu mereka dengar, ya saya sempat juga tuh dengar Santi teriak-teriak, nggak tahu teriak-teriak kenapa, dia banting-bantingin barang. Dan gak lama kemudian orang tua Santi pun meninggal dunia. Dan setelah orang tuanya meninggal dunia, Santi tinggal sendirian di rumah itu. Dan Santi ini menyambung hidupnya itu dari bantuan tetangga-tetangga sekitarnya. Sampai akhirnya Santi ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan setelah itu masyarakat di sekitar rumahnya Santi pun mengurus pemakamannya Santi. Santi pun dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya. Dari cerita Santi tadi kita diingatkan, kalau obsesi yang berlebihan kepada cinta itu sangat-sangat tidak baik dan bisa dikatakan sangat bahaya. Cinta yang benar itu kan menghormati kebebasan serta kebahagiaan orang lain. Obsesi hanya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kayak tadi tuh, gara-gara ingin memenuhi keinginannya, Santi malah memilih jalan yang akhirnya merusak dirinya sendiri. Mencintai orang lain itu boleh-boleh aja, asal jangan sampai kita lupa mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam satu emosi yang akhirnya malah merusak diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.